nasib suatu kaum terletak di tangannya sendiri. Karena mungkin kalau kakak bisa melihat di bawah sini adalah ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu istainu bisobri wasolah as-sobirin. Kakak sudah tahu ya? Udah sering dengar. Oh, udah sering. Apa ya? Kayak ayyuhallazina, wahai orang-orang mukmin, astainu itu menolong nggak sih? Tolong menolong. Itu perintah untuk sholat dan bersabar kan? Oh. Karena Allah Innallaha sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Oh, ini innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumi su'an fala marodalahu wa malahu min dunihi min wali. Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali mereka berusaha merubah nasib sendiri. Jadi intinya ini adalah menasihati kita untuk terus berusaha. Karena kalau kita nggak berusaha, Allah nggak akan mau merubah nasib kita. Dan setelah berusaha, beribadah dan bersabar. Ini adalah realita pikir Aceh kan? Menunjukkan bagaimana karya seni itu bukan hanya sekedar puas dan cat saja, tapi bisa menggunakan bahan alam. Ini adalah contoh. Ini realita pikir Aceh yang dipecah kemudian ditempelkan. Nah, bahkan bagaimana karya seni itu sudah bisa menjadi karya yang modern. Oke, udah. Sudah Kak? Kemana lagi nih? Masuk ke ruangan sini. Oke. Di ruangan ini kita mempelajari tentang sejarah Imam Al-Bukhari. Siapa? Imam Al-Bukhari. Oh, Al-Bukhari. Yang ada itunya kan, kitabnya itu. Sahih Bukhari. Oh, Sahih Bukhari. Mana dari awalnya beliau dilahirkan dengan kondisi buta, namun berkat doa dari sang ibu, beliau bisa melihat kembali. Masya Allah. Masya Allah. Terus Kak, lanjut. Ya, ini guru pertama beliau. Dia sangat terkenal di kalangan guru-gurunya, bahkan ketika yang usia masih belia, dia sudah dipercaya sebagai pengoreksi catatan guru. Ini adalah perjalanan beliau dalam mencari pengetahuan, terutama hadis-hadis ke kota seperti Taif, Jeddah, Basrah, Kufah, dan Baghdad. Setelah mengumpulkan hingga 600 ribuan hadis, ini adalah proses beliau memilih antara hadis yang sahih dan yang dhaif maupun yang palsu. Hingga terkumpullah 7.275 hadis. Ini proses kematian beliau. Dalam proses kematiannya beliau sedikit tidak mendapatkan haknya sebagai seorang imam, karena ketika beliau kembali ke Bukhara, dia diminta mengajar ke istana. Tapi beliau menolak karena dia bilang, saya tidak akan membawa ilmu ke depan pintu para penguasa. Akibat hal tersebut, sang penguasa menyebarkan tuduhan palsu alias fitnah dan mengusir beliau dari Bukhara. Selama 3 tahun beliau diusir dan difitnah. Akhirnya beliau meninggal dan dimakamkan di desa bernama Kartam. Tapi di makamnya dikatakan bahwa bau harum itu tercium dari makam. Padahal apa ya, beliau tuh kayak ibaratnya udah deket banget sama Allah, tapi masih diuji dengan fitnah-fitnah kayak gitu ya. Ini itu juga ya Kak, itu cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa beliau. Karena dikasih sakit, dan bukan cuma sakit fisik, dia juga sakit mental, karena mentalnya pun diserang, dia dituduh. Iya sih. Setelah dosa-dosanya diangkat, baru diwafatkan. Enak ya? Iya enak. Tapi pengorbanannya beliau pasti Masya Allah banget sih. Kalau di sini ini adalah video klip singkat dari Bukhari Creative Group. Ini adalah pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan materi di sini. Oh, orang-orangnya. Nah, ini orang-orangnya. Terus ini ada penampakan kota-kota, segitiga. Bangunan masjid di Bukhara. Di mana nih tempatnya? Bukhara, Uzbekistan. Oh, Uzbekistan. Pindah kamu ke sana. Insya Allah kalau punya rezekinya, amin. Nah, ini dia kan.
Mirip kayak itu ya, yang di India itu. Taj Mahal. Iya. Ini makamnya. Oh, Jadi sebenarnya dulu tuh makam Korea sempat hilang kak, oh kok bisa? karena tergerus zaman. Oh, Namun pada saat Presiden Soekarno berkuasa, beliau itu sempat dibujuk oleh Uni Soviet hmm? untuk berada di Blok Timur di Oh. masalah perang